Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal dari buku paket Fisika SMA kelas 11 ya, kurikulum Merdeka Belajar. Ini ada 2 soal, ayo cek pemahaman. Ini terkait dengan konsep hukum Archimedes. Baik, kita ke soal nomor 1. Kayu berbentuk kubus dengan massa jenis 500 kg per meter kubik. Nah, massa jenis itu simbolnya Rho, gitu ya. Berarti massa jenis kayu ini bisa kita simbolkan sebagai Rho K. Dimasukkan ke dalam wadah berisi air dengan massa jenis air atau Rho air 1000 kg per meter kubik. Nah, apa yang akan terjadi dengan kubus kayu tersebut? Nah, adik-adik, kalau kita amati, massa jenis kayu itu kurang dari massa jenis air. Nah, karena massa jenis kayu itu kurang daripada massa jenis air, maka sesuai dengan hukum Archimedes, jadi ya, kayu itu akan terapung. Ya, maka kayu tersebut akan terapung. Nah, nanti kalau ada soal lain, ketika massa jenis kayu itu misalkan lebih besar ya dibandingkan dengan massa jenis air, maka kayu tersebut itu akan tenggelam di dalam air. Lalu, kalau misalkan nanti massa jenis kayu itu tepat sama dengan 1000, berarti tepat sama dengan massa jenis air, maka kayu tersebut itu akan melayang. Gitu konsepnya ya. Oke, lanjut sekarang ke soal nomor 2. Kayu berbentuk kubus dengan massa jenis 700 kg per meter kubik ya. Kembali lagi di sini kita ketemu dengan Rho K. Dimasukkan ke dalam wadah berisi air dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan persentase volume kayu yang tercelup di dalam air. Nah, adik-adik, supaya enak ya untuk mengerjakan soal nomor 2, kita buat sketsanya dulu. Jadi misalkan di sini kita punya sebuah wadah, kemudian ini berisi air. Lalu ke dalam wadah yang berisi air ini dicelupkan kayu yang massa jenisnya kurang dari massa jenis air. Berarti kayu tersebut itu pasti akan terapung seperti ini. Gitu ya. Jadi ada sebagian volume yang terletak di atas permukaan air, kemudian ada sebagian volume lagi yang terletak di bawah permukaan air. Nah, untuk menentukan persentase volume kayu yang tercelup di dalam air, ya kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada benda. Ingat, setiap benda yang punya massa pasti punya gaya berat. Nah, gaya berat atau W itu pasti arahnya adalah ke bawah. Jadi ya, ini gaya pertama yang bekerja pada benda. Kemudian sesuai dengan hukum Archimedes, kalau ada benda tercelup dalam fluida, maka pada benda tersebut itu akan bekerja gaya Archimedes atau kita kenal dengan nama gaya apung. Nah, gaya apung itu berarti arahnya adalah ke bawah. Nah, artinya pada benda bekerja dua gaya yang arahnya itu saling berlawanan, ya kan? Satunya ke atas, satunya ke bawah. Nah, karena kayu ini diam, ya setimbang, berarti logikanya sesuai dengan hukum Newton yang kedua atau hukum Newton yang pertama ya mestinya, sigma F itu sama dengan 0. Berarti gaya yang ke atas itu sama dengan gaya yang ke bawah atau FA sama dengan W. Rumus untuk menghitung gaya Archimedes yaitu massa jenis cair atau massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup, berarti Vc, lalu kita kalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, ini sama dengan beratnya benda. Kalau gaya berat itu kan rumusnya adalah M kali G, ya kan? Nah, karena di sini masanya benda tidak diketahui, yang diketahui itu adalah massa jenisnya, maka M ini bisa kita jabarkan, yaitu menjadi Rho kali V, ya kan? Rho kali V dikalikan dengan G, ini adalah gaya berat. Nah, tinggal kita tulis di sini. Berarti ini Rho kayu dikalikan dengan volume kayu dikalikan dengan percepatan gravitasi ya. Selanjutnya ini G-nya boleh dicoret ya. Kemudian untuk massa jenis cair ya 1000. Nah, langsung kita masukkan di sini. Kemudian untuk volume yang tercelup, nah ini kan kita belum tahu. Ya sudah kita tulis apa adanya, berarti Vc ya sama dengan massa jenis kayu berarti 700 dikalikan dengan volume kayu. Jadi ya, perhatikan di sini yang ditanyakan itu adalah persentase volume kayu yang tercelup di dalam air.
Yang namanya persentase itu berarti kan sebenarnya perbandingan yang dinyatakan dalam persen. Yang dibandingkan berarti volume yang tercelup. Nanti kalau diarsir ya, ini adalah volume yang tercelup. Nah, ini kita bandingkan dengan volume keseluruhan atau volume utuh. Nah, berarti kalau di sini kita punya 1000 kali VC sama dengan 700 kali VK atau kali V kayu gitu kan. Maka langsung saja ini VC dibagi VK ya, volume kayu yang tercelup dibagi dengan volume kayu total itu akan sama dengan 700 dibagi dengan 1000. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya Dek ya, berarti nolnya dicoret 2 atas dan bawah, maka ketemulah perbandingan VC per VK itu sama dengan 7/10. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk persentase berarti harus dikali dengan 100% kan gitu ya. Berarti nolnya dicoret, nolnya dicoret. Nah, 7 kali 10 sama dengan 70. Berarti VC itu sama dengan 70% ya, dikalikan dengan VK. Atau kalau mau gerak lambat berarti kan VC per VK itu sama dengan 70%. Lalu ini tinggal dikali silang ya, berarti ini dihapus. Nah, VK-nya tinggal dipindah ke sini. Ya. Apa artinya? Artinya volume kayu yang tercelup itu sebesar 70% dari volume totalnya. Nah, ini jawabannya. Oke, gampang ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.